Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya tentang dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika kita membahas masalah amalan bid'ah tahlilan, ya namanya amalan bid'ah. Tentu saja amalan baru, amalan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, ketika kita memberikan argumentasi bahkan dalil bahwa amalan ini amalan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tidak pula dianjurkan, mereka pelaku dan pembela amalan ini akan dengan serta-merta merespon, membantah, memberikan argumentasi, bahkan dalil-dalil. Tapi sobat-sobat, semua dalilnya rapuh, lemah, bahkan cocok logi. Jadi sobat-sobat, bantahan mereka, respon mereka, ya, argumentasi dan dalilnya cocok logi, akal-akalan, ngepas-ngepasi, sobat-sobat. Ya, dicocok-cocokkan, ya, padahal itu tidak cocok. Itu bukan dalilnya. Ya, dipas-pasi padahal tidak pas. Karena itu juga bukan dalilnya. Ya, mereka akal-akal itu, ya, biar seolah-olah amalan bid'ah yang mereka lakukan itu ada dalilnya, legal, sobat-sobat, ya. Seperti respon yang dituliskan oleh salah satu komentator setia saya. Tetapi komentator ini adalah, ya, mengikuti gerbong yang kontra, yang semangat mereka adalah untuk menyalahkan saya, sobat-sobat. Ya, coba sobat-sobat baca, ya, komen mereka yang mengambil dalil yang seperti saya katakan tadi, cocok logi, ya, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Nah, jadi sobat-sobat, dari komen-komen dia menyamakan, ya, acara peringatan kematian tahlilan itu dengan sedekah. Dan di komen dia menggambarkan, ya, menampilkan kisah, ya, ada seseorang yang cuma punya satu piring makanan, tetapi dia harus menghormati tamunya. Nah, kemudian dia tidurkan anaknya, katanya. Nah, dan dia menjamu tamu tersebut. Ini dipakai dalil untuk melegalkan amalan bid'ah tahlilan, sobat-sobat. Ya, begitu juga dengan cerita janda dengan 3 orang anak yang sudah berhari-hari tidak makan. Kemudian datang seseorang, ya,
yang meminta makanan dan diberikannya. Nah, ini juga sobat-sobat dijadikan dalil untuk melegalkan amalan bid'ah tahlilan, sobat-sobat. Padahal ya sangat jauh berbeda. Ya, dalil ini jauh panggang daripada api, sobat-sobat. Ya, sedekah untuk orang mati memang dibolehkan oleh Rasulullah. Pahalanya sampai, ya. Akan tetapi sedekah dengan melaksanakan acara tahlilan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, kalau memang ini dibolehkan, ya tentu saja yang paling awal melakukan adalah Nabi dan para sahabat. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang memberi informasi ketika ya istri Nabi meninggal atau istri sahabat meninggal, mereka mengadakan tahlilan. Ya, paman Nabi meninggal juga Nabi tidak pernah melakukan amalan tersebut. Pertanyaannya, lebih paham siapa mengenai agama ini? Nabi, para sahabat, atau orang-orang yang terlahir jauh setelah Nabi dan para sahabat wafat? Mengenai kisah yang dijadikan dalil, mereka memberi makanan karena menghormati tamu. Ya. Bukan untuk bersedekah. Walaupun nanti apa yang diberikan oleh tuan rumah itu menjadi sedekah. Situasi yang tidak terduga. Akan tetapi acara peringatan kematian tahlilan itu bukan hal yang tidak terduga. Ya, itu sudah direncanakan. Nah, kalau cuma memberikan sepiring makanan, ya, itu tidak membebani, tidak terlalu membebani. Tetapi memberi makan orang banyak, ya, jelas itu membebani. Saya pernah ya ngobrol dengan kawan yang pernah melaksanakan acara tersebut. Ya, dia merasa terbebani karena biayanya cukup besar. Nah, jadi sobat-sobat, ya, beda antara sedekah dengan amalan bid'ah tahlilan. Sedekah memang dibolehkan. Ada ya sabda nabinya. Akan tetapi sedekah dengan mengadakan acara ritual tahlilan itu tidak ada sabda Nabi, juga contoh dari Nabi maupun para sahabat. Tetapi sobat-sobat semuanya, baik yang pro maupun yang kontra, saya hanya menyampaikan saja. Semuanya bergantung kepada sobat-sobat semuanya. Ya, apakah sobat-sobat akan meninggalkan atau akan melakukan terus, itu terserah sobat-sobat semuanya. Karena kewajiban saya hanya menyampaikan, hanya mengingatkan, sama seperti Nabi, ya, tugasnya
hanya menyampaikan dan memberi peringatan, sobat-sobat. Saya kira itu saja, sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.